Kanjeng Nabi nate diutus maca Quran teng Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu sahabat. Nabi nggih nate diutus pangeran sahabat kan maca Quran teng ngarepe Kanjeng Nabi. Ini ku Abdullah bin Mas'ud. Ini ngrungokno tenan. Dan yang diutus Allah itu surat apa coba? Surat Bayyinah. Napa surat napa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyriki namun fakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Terjemahan pokoknya itu begini. Orang-orang kafir baik dari kategori kafir Mekah, pokoknya kafir-kafir non semitik, ya kafir-kafir non semitik atau kafir yang kategori semitik yaitu ahli kitab. Itu mereka tidak akan tercerabut dari akar agamanya hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sehingga datang satu kejelasan argumentatif. Al-bayyinah itu kejelasan argumentatif. Di situ tidak ada kata pedang, kata perang. Yang ada itu al-bayyinah. Jadi kalau ada perang itu karena kita mempertahankan, bukan min awalin amri, bukan pertama. Lah bayyinah itu apa? Kebenaran yang nggak terbantahkan itu bayyinah. Caranya gimana? Yaitu Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah. Apa yang terjadi? Saya beri satu contoh saja betapa hebatnya Rasulullah. Orang-orang Mekah itu mirip orang Cina. Tuhan banyak, dewa dewi banyak. Karena pikirannya problem itu banyak, maka Tuhan harus banyak. Itu cara berpikir. Jadi ono Tuhan hujan, Tuhan petir, Dewi Kuan Im, Dewi Bahagia, pokoknya ono itu. Jadi mirip-mirip orang Cina. Singkat cerita cara berpikir gitu. Ketika Rasulullah memaklumatkan, saya ini Nabi mengajak ke satu Tuhan. Ya memang syaratnya Nabi harus memaklumatkan diri. Saya ini Nabi mengajak ke satu. Apa kata mereka? Aja'alal alihata ilaha wahida innaha adalah syai'un ujab. Muhammad tuh piye pangeran kok mau sitok? Ini aneh. Wong urusan banyak utang akeh kok pangeran mau sitok kira-kira gitu. Cara kowe kan ngono utang akeh kasus akeh kok pangeran sitok. Gak cukup itu, harus pangeran harus banyak. Itu logika yang terbangun di kafir. Tapi setelah Nabi datang, mereka munfakin, tercerabut. Munfakin artinya tercerabut. Nabi terus datang. Mereka diberi cara saiki penyuluhan. Wahai orang-orang kafir Mekah, kalau kalian jadi pembantu, punya majikan satu sama banyak, milih mana? Oh ya milih satu, Mat. Kemudian majikan kamu banyak itu punya perintah yang beda-beda, punya selera yang beda-beda, semuanya minta kamu layani. Ambek satu majikan, kamu fokus. Oh ya majikan sitok, Mat. Terus Kanjeng Nabi nerangno, Allah adalah Tuhan kamu, Allah adalah majikan kamu. Jika Tuhan kamu banyak, maka perintahnya banyak dan kamu bingung. Oh kalau gitu sitok, Mat. Akhirnya mereka percaya Tuhan karena argumentatif. Teori yang dikatakan Nabi sangat logis. Itu yang disebut dorobawahu mathalar rojulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rojulan salamal li rojul hal yastawiyani masalah langsung alhamdulillah. Di ayat itu pangeran sudah alhamdulillah. Jadi ketika ditanya, jika kamu jadi pembantu, kemudian majikan kamu banyak, perintahnya beda-beda, semuanya minta kamu layani, dengan satu majikan yang satu perintah, milih mana? Milih satu majikan, Mat. Ya sudah, begitu juga masalah Tuhan. Kalau Tuhan kamu banyak, seleranya beda-beda, kamu bingung, maka Tuhannya satu saja. Oke, Mat, Tuhannya satu saja. Terus do Islam. Lah saiki wong ora kober nerangno ngono ora kober. Gak nyang kok nerangno barang kesuwen. Ora ono ngono iku munfakina iku terusane hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakin. Tidak akan orang kafir baik yang semitik maupun non semitik mereka munfakin tercerabut dari agama mereka sampai hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai kejelasan begitu jelas itu dah. Lah Rasul siapa itu? Tentu yang paling sempurna adalah Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah, yaitu Rasul yang membacakan Quran. Saya kira Rasulullah enggak ada, al ulama warasatul anbiya. Dan syaratnya harus yatslu suhufam mutahharah, ulama yang masih baca Quran, membaca lempiran-lempiran suci maknanya Quran. Sekarang banyak ulama tapi sudah tidak baca Quran, kiai enggak baca Quran, akhirnya pendapatnya sendiri, dia tidak baca Quran. Logika yang dibangun ya pikirannya sendiri itu tidak boleh. Hanya tidak boleh itu tidak mewakili Islam. Maksudnya tidak boleh itu tidak mewakili Islam. Yang mewakili Islam ya yang yatslu suhufam mutahharah fiha kutubum qayyim. Paham gitu? Jadi mau kula suwun supaya sampean ngaji jalalan wis bener. Nggo kitab ngalor gitu. Dadi kesane cek yatslu suhufam. Soal rafaham insyaallah man tasabba bi qaumin fa huwa minhum. Kalau rafaham lah ibu paham insyaallah minhum.
Ya muga-muga ana sweeping ngono ae itu. Angger mirip ya. Ya jare wong Jawa kan ngono, jare kedele sak pintal dicampuri krikil sitok. Krikile melok ditimbang melok kategori kedele. Ya, tapi nek ana sweeping ulang tetep dijupuk. Ya pokoke ngono ae, soe mantasabah bi komen. Basiron wa nadhiron waliyakin aksara nasi tapi ne uta akeh manusa iku faro Mekah wilayah lamun ala ngerti sapa kufar Mekah dalika ngono kabeh wa yaqulu nang ucap sapa kufar Mekah mata iku kapan hadal waktu ta ikilah janji bila adabi kelantar janjine siksa ancaman iku kapan ing kuntum la ono sira kabeh usa dikina bener kabeh fi fil waqti kul ngucap sira Muhammad ki ngucap ngene lakum mi'atu yaumin lakum tetep kedhi sira kabeh mi'atu yaumin te ono perjanjian ing siji dina sing latas takhiruna kang ora bakal mundur sira kabeh anu saking yaum saatan ing sak detik wala tastakdimun ki ora iso maju. Wong kafir Mekah malah nantang Nabi mat, sok jae kapan iku terjadine. Lah wong nek wayahe mati ta wayahe kiamat ya ora iso maju, ora iso mundur, tetep kita ini lemah. Kok nantang atur. Nek wis teko ya ora berkutik. Iku jenenge lakum mi'atu yaumil la tastakhiruna fi sa'ata wala tastakdimun. Alaihi ing atase ikilah mi'at. Wa ini dawi Imam Suyuti tapi wa utawi iki ku yaumul kiamat dina kiamat. Ya tapi tidak semua mufasir sepakat itu kiamat. Pokoknya kematian ya la tastakhiruna anu sa'ata wa la tastakdimun. Jadi itu tidak harus kiamat. Atau ya kematian itu kiamat tapi jenis kiamat sughra mungkin.